Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kintan Dwi Putri, Sri Ayuni, dan Tasyari Amanda. Kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu mengidentifikasi isu dasar dan memahami penyebab konsekuensi dan kontroversi yang berhubungan dengan penduduk. Yang pertama, konsekuensi pertumbuhan dan perubahan penduduk. Menurut Malthus, konsekuensi alami dari pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan. Ini adalah hasil akhir logis dari argumennya bahwa orang memiliki keinginan alami untuk berproduksi, dan peningkatan pasokan makanan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi. Malthus berpendapat bahwa kemiskinan adalah akibat kemiskinan itu sendiri. Populasi yang berlebihan dan pertumbuhan populasi yang cepat terkait erat dengan sebagian besar aspek kesulitan manusia saat ini, termaksud menipisnya sumber daya yang tidak dapat diperbarui dengan cepat, kerusakan lingkungan, dan meningkatnya ketegangan internasional. Perspektif dasar Marx adalah setiap masyarakat pada setiap titik dalam sejarah memiliki hukum kependudukannya tersendiri yang menentukan konsekuensi dari pertumbuhan populasi. Untuk kapitalisme, konsekuensinya adalah kelebihan penduduk dan kemiskinan. Sedangkan untuk sosialisme, pertumbuhan penduduk mudah diserap oleh ekonomi tanpa efek samping. Engels berpendapat pada tahun 1865 bahwa tekanan populasi apapun yang ada di masyarakat benar-benar merupakan tekanan terhadap sarana pekerjaan daripada terhadap sarana subsistensi. Menurut mereka, kemiskinan adalah hasil dari masyarakat yang tidak terorganisir dengan baik, terutama masyarakat kapitalis. Akan tetapi, bagi Marx, perpanjangan logis dari ini adalah bahwa populasi yang tumbuh akan menghasilkan benih-benih kehancuran bagi kapitalisme, karena pengangguran akan menyebabkan ketidakpuasan dan revolusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah pengangguran. Yang pertama, pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil dari jumlah para pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu, juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang kedua, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibatnya, kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi biasanya hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seseorang pengusaha, maka seseorang dapat menjadi pengangguran permanen. Selain itu, keterampilan juga sangat penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja. Yang keempat, yaitu kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditepati oleh para calon karyawan. Hal tersebut biasanya menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis akan hanya ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. Berikut beberapa permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa daerah. Maka dari itu, saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar.
Menurut berbagai hasil riset, Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah juga berupaya untuk meminimalisirnya dengan menggalaknya program keluarga berencana. Namun berita baiknya, jumlah golongan usia produktif juga akan selalu bertambah untuk membantu menggerakkan perekonomian negara. Yang keempat, kualitas penduduk rendah. Saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, masyarakat Indonesia menjadi kalah bersaing dengan negara asing yang saat ini sudah banyak bekerja di tanah air kita. Yang kelima, tingginya tingkat ketergantungan. Penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya, penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja yang juga disebut usia non-produktif. Penduduk non-produktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Karena usia non-produktif tinggi, maka tingkat ketergantungan juga cukup tinggi. Golongan usia produktif menanggung terlalu banyak beban ekonomi dari penduduk usia non-produktif ini. Yang keenam, kepadatan penduduk. Beberapa kota besar di Indonesia tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain. Nah, berikut ini beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk. Yang pertama, menggalakkan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan program penduduk dari wilayah yang banyak atau padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi ini akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja. Lapangan jumlah kerja saat ini masih timpang di mana hanya di daerah-daerah yang ramai seperti kota besar saja yang banyak. Selain itu, lapangan kerja ini juga biasanya ditemukan di daerah-daerah yang sudah sangat banyak penduduknya. Karena hal ini berarti tenaga kerja tidak langka, sehingga produsen bisa menekan gaji pegawai. Yang ketiga, menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Salah satu cara yang cukup efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk adalah dengan mencanangkan program keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana merupakan program pemerintah bagi rakyat Indonesia untuk membatasi jumlah anak, di mana dalam satu keluarga cukup memiliki 2 orang anak saja. Yang keempat, membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Beberapa tahun belakangan, sebuah kasus yang marak terjadi di Indonesia adalah tentang kerusakan moral anak-anak remaja. Banyak anak-anak di usia sekolah yang hamil di luar nikah, kemudian mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak hanya berdampak pada masa depan para pelajar saja, namun dalam jangka panjang hal ini juga akan berdampak pada jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Yang kelima, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. Salah satu yang menyebabkan orang tidak mempermasalahkan jumlah anak adalah karena mendapatkan tunjangan dari pemerintah maupun swasta. Dengan membatasi tunjangan anak, maka seseorang pasti akan berpikir ulang untuk memiliki banyak anak. Mengingat biaya hidup sudah semakin mahal, terlebih biaya pendidikan yang juga semakin mahal di daerah perkotaan, hal ini bisa membantu untuk mengurangi kepadatan penduduk. Selanjutnya nomor 6, memperlakukan tarif tinggi bagi para imigran. Para turis asing ini
tidak hanya melakukan perjalanan 1 hari dari negaranya kemudian ke Indonesia dan kembali lagi ke negaranya. Para wisatawan tersebut akan menetap di Indonesia, meski hanya untuk sementara waktu. Nah, hal-hal semacam inilah yang menambah kepadatan penduduk Indonesia. Salah satu upaya mengurangi kepadatan penduduk dari segi warga negara asing adalah kenaikan tarif biaya administrasi. Hal ini mungkin akan memberikan dampak baik besar maupun tidak besar. Yang ketujuh, menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan. Yang kedelapan, mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Pendidikan juga sangat berperan dalam kaitannya pengendalian pertumbuhan penduduk. Maka dari itulah, pemerintah mencoba untuk mengatasi hal ini. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan sehingga banyak siswa-siswi yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan. Yang terakhir, meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. Salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan menetapkan program wajib pendidikan dasar atau wajib belajar. Sekian materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.